Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Zeb dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya, dan memberikan taufik dan hidayah kepada para mukimad ya. Teman-teman sahabat Kak Zeb, ada salah satu mukimad yang pakai kacamata, di channelnya siapa itulah nggak tahu ya, marah gara-gara ketum PBNU itu berbicara seperti ini. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisnu ini, yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi dia ini, si kacamata ini marah, ngedumel gara-gara ceramah ketum PBNU Gus Yahya. Naudzubillah. Dia bilang dalam judul videonya itu atau thumbnailnya, ketua PBNU terburuk sepanjang masa, tanda tanya. Kemudian sebelumnya, waktu udah lama ya, beberapa waktu lalu, dia juga membuat video ngedumel juga kepada Rois Am PBNU Ki Haji Miftahul Akhyar. Katanya Rois Am terburuk sepanjang masa. Allahu Akbar, dia ngedumel sendiri gitu loh. Ini yang kacamata nih, kalian harus tonton ya sampai selesai. Ini salah satu mukimad yang sakit hati ya teman-teman. Dia itu memfitnah Habib Lutfi, pokoknya memfitnah siapapun orang yang mendukung Ba'alawi, termasuk dari kiai-kiai NU. Ya Allah ya Rahman, kita lihat, simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Apapun penelitian yang dibuat oleh orang, apapun tesis-tesis yang dibuat oleh orang, saya tetap husnudon bahwa Habib Ali Hasan Al-Bahar itu adalah min dzurriyyati Rasul. Kita husnudon saja. Dan alhasil, Habib Ali Hasan Al-Bahar ini menjadi ketua Lazisnu Pusat. Boleh nggak sih kalau saya ngomong ketum PBNU yang paling parah adalah sekarang Gus Yahya Stakuf? Boleh nggak sih saya ngomong begitu? Sudah ada pelanggaran ilmiah versus husnudon. Kalau begitu sih nggak perlu yang namanya tolabul ilmi, nggak perlu sekolah kita minyak husnudon saja. Kajian ilmiah kok hanya dilawan dan husnudon. Ketum PBNU begitu ya? Sudah ada nggak sih kalau saya ngomong begitu? Ketum PBNU yang sekarang itu ketum PBNU terburuk selama yang saya tahu. Sudah ada, bodo amat. Habib Ali Hasan Al-Bahar sudah menjadi ketua Lazisnu Pusat. Alasan dari ketua PBNU Gus Yahya Stakuf sih katanya supaya Habib Ali ini haram untuk menerima sedekah. Menerima sedekah ya, berarti kalau yang lain-lain halal begitu ya. Bani Hashim gitu ya, haram gitu ya. Gampang. Nggak ada yang namanya ketua itu gratisan, itu nggak ada. Ya kalau di tingkat-tingkatan sekelas MWC ranting begitu banyak lillahi ta'alanya, tetapi ketika sudah di PCPU sampai ke pusat, nggak ada yang namanya gratisan, nggak ada. Apalagi ketua Lazisnu begitu. Yang mau ngasih sodako siapa? Nggak usah ngasih sodako, gaji dong, gaji. Dengan alasan bahwa Habib Ali ini haram menerima sodako sehingga dijadikan sebagai ketua Lazisnu. Tahu nggak sih mereka itu Balawi seperti apa? Tahu nggak sih Balawi itu sudah punya organisasi? Balawi itu punya organisasi bro, yang namanya Robitul Alawiyah. Mereka punya sendiri, sama seperti tetangga kita.
ya, yang sudah punya Muhammadiyah. Kenapa sih orang Muhammadiyah tidak kita ajak juga untuk menjadi ketua di salah satu Barum NU? Misalkan tuh Amin Rais gitu ya, aktivis Muhammadiyah, diajak dong jadi ketua apa kayak di NU, di PBNU begitu. Nggak apa-apa, demi kemajuan dong. Ngapain juga yang diambil itu dari Robitul Alawiyah? Robitul Alawiyah para Habib dan sekarang di Husnudzon sebagai dua Rasul itu sekarang berdiri di dua kaki. Satu, mereka menjadi anggota dari Robitul Alawiyah. Satu sisi lagi menjadi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ya sekalian Habib Rizik Habib Bahar, ya sekalian kolaborasi semua Habib-Habib itu dijadikan sebagai kader-kader NU. Sekalian aja. Harus sekalian mengulas NU, sekalian jadi kolaborasi PBNU, pengurus Bawi Nahdlatul Ulama. Itu kan keren gitu loh. Sekelas ketua PBNU ngomong begitu. Tidak usah pakai penelitian, tesis-tesisan begitu. Kita tidak husnudzon saja ya. Ngapain juga kita harus sekolah? Kalau usul tesis itu susah loh. Harus banyak data-data yang perlu dikumpulkan. Harus berbagai sumber dan waktu yang lama. Kok hanya kalah dengan kita husnudzon saja? Apakah itu mengajarkan seperti itu? Kita hanya main husnudzon. Apa kita tidak boleh bermusyawarah, bersiasah? Kalau dulu saya pernah membuat video mengeneralisir PBNU begitu. Menurut saya ditegur juga oleh teman-teman. Tapi kalau sekarang bodo amat saya. Yang jelas ketua PBNU itu saya nggak mau ngomong oknum-oknum, enggak, PBNU pokoknya. Siasah-siasah, bodo amat. Yang di sana di video tersebut, ya, ketika ketua PBNU Gus Yahya itu menyebut bahwa Habib Ali Hasan ini adalah keturunan Rasulullah semuanya. Ini nggak ada yang menolak ekspresinya deh. Rata-rata seolah meyakini dan mendukung bahwa Habib Ali dijadikan sebagai ketua LASIS oleh Gus Yahya itu adalah keputusan yang tepat. Dan pada saat ketua PBNU itu mengatakan tidak ada penelitian-penelitian dibuat oleh manusia, tidak ada tesis-tesisan. Jemaah yang di sana atau anggota-anggota dari PBNU cengar-cengir kan? Para kiai itu cengar-cengir, seolah menertawakan tesisnya Kiai Imad. Saya mau ngomong seperti ini bodo amat. Teman-teman juga mau menegur saya, jangan dijelasin, katakan saja oknum begitu. Enggak, bodo amat. Sebagai orang tua harusnya bisa melindungi anaknya. Kiai Imad itu siapa sih? Emang Kiai Imad itu orang impor? Emang Kiai Imad itu adalah orang Muhammadiyah atau orang lain? Al-Irsyad. Kiai Imad itu orang NU bro. Kok malah kayak tidak dianggap? Kalau ada framing-framingan di luar bahwa Kiai Imad itu yang sedang membenturkan antara ulama dengan para habaib, itu nggak ada teguran, seolah mereka melakukan pembiaran. Males Mas berbicara seperti ini. Males. Sekelas ketum PBNU kok begitu. Kita dibodohi, ya. Kita nggak akan maju seperti ini. NU khususnya nggak akan maju. Muhammadiyah itu sudah start duluan. Negara-negara lain sudah start duluan. Mereka sudah memikirkan bagaimana caranya sampai ke bulan. Muhammadiyah sudah berpikir bagaimana caranya untuk mencerdaskan bangsa. NU, bagaimana caranya kita itu husnudzon. Kajian ya dilawan dengan kajian, tesis dilawan dengan antitesis, ilmiah dilawan dengan ilmiah juga. Enggak lah kalau begini, males beneran, males. Malu saya malah kalau sama orang NU, males saya menjawab saya itu orang NU, bukan apa-apa. Ya, karena sekarang seperti ini, ketua PBNU saja begitu. Apa yang mau dihusnudzon oleh ketua PBNU? Siasa. Kiai Imad dibaca dari LBM NU, itu biar Kiai Imad itu bebas melenggang. Biar tidak seolah-olah itu mencemari nama baik NU. Biar Kiai Imad itu bebas mau mengatakan apa saja. Saya semacam apa begitu? Saya semacam apa? Kita harus husnudzon bahwa di balik layar dari PBNU, khususnya ketua PBNU itu sedang membuat skenario yang baik supaya Kiai Imad itu bisa melaju untuk merukatkan Bali. Enggak, saya nggak mau husnudzon begitu. Malas husnudzon. Kalau husnudzon setidaknya ketua PBNU itu diem. Di berbagai acara, di berbagai acara resmi, ketua PBNU selalu mentah-mentahin tesisnya Kiai Imad. Selalu menjunjung Bali sebagai Rasulullah.
Itu kan bikin males. Jadi mohon teman-teman ya, mohon maaf ya, kalau saya mengatakan bahwa PBNU gitu, saya nggak mau mengatakan oknum-oknum PBNU. Pengurus PBNU sekarang itu udah pengurusan PBNU yang terburuk selama saya tahu. Saya nggak mau mengatakan oknum, bodoh amat oknum-oknum apaan. Oknum dari ketua PBNU sampai dengan di bawahnya, penggawa-penggawanya sama saja. Mau ngomong siasat-siasat apa, udah terlalu lama, karena udah berapa tahun pembiaran begitu. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan sumuran jagung begitu mereka mau mengatakan seperti itu, ini siasat-siasat begitu, monggo. Sudah terlalu lama kok. Ya, jadi bodoh amat saya bilang.